Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, sekarang di pertemuan sekarang, sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu buat kelancaran pas belajar. Silakan ketua kelas dipimpin. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa di halaman masing-masing dimulai. Doa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Terus siapa lagi? Agil, Ahmad, Alia, biar bisa. Silakan berdiri dulu semuanya. Silakan dicek dulu kerapiannya, terus di sekitarnya apakah sudah bersih, takutnya ada sampah di kolong meja. Silakan. Hari ini kalian tuh harus semangat belajar ya, harus semangat, harus punya motivasi. Bahwa belajar itu wajib. Semangat tidak? Nah, silakan dulu. Sebelum ke materi, saya harapkan teman-teman di sini yang ngobrol nanti ke depan ya. Sepakat tidak? Nah, sekarang sebelum ke materi selanjutnya, minggu lalu kita telah membahas tentang Demokrasi. Demokrasi itu apa? Sistem Ada nggak kaitannya dengan Pancasila? Ada beberapa. Kalau contoh dalam keseharian hidup kalian apa contohnya? Bermusyawarah, terus pemilihan ketua OSIS, pemilihan apa lagi? Nah, itu yang namanya demokrasi. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa memahami tentang periodisasi atau pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Ya, tujuannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang periodisasi pemberlakuan undang-undang konstitusi di Indonesia. Nah, sebelum itu apa? Saya mau bertanya, apa itu periodisasi? Waktu. Terus apa lagi? Pembagian waktu, terus apa lagi? Perubahan zaman, terus apa lagi? Perubahan zaman. Konstitusi apa? Hukum Nah, kita akan bahas hari ini. Nah, pertama kita kan tadi sudah bilang periodisasi itu pembagian waktu. Ya. Kenapa di Indonesia itu ada undang-undang untuk mengatur rakyat? Selain itu apa? Untuk menjadi dasar hukum. Nah, ini awal mulanya undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang dirancang oleh PPI, disahkan oleh PPI. Nah, ini awal mula undang-undang ada. Ya. Atau konstitusinya yang pertama periode 1945 sampai periode 1949, bahwa yang melatar belakangi ada undang-undang dasar. Di sini pada masa itu Indonesia baru merdeka, jadi butuh aturan dasar untuk menjalankan negara
sekaligus mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 bulan tahun. Nah, persatuan bangsa ini ada kaitannya dengan undang-undang dan Pancasila. Dikaitkan dengan Pancasila sila keberapa? 3. Yang berbunyi undang-undang RIS. RIS itu apa? Republik Indonesia Serikat. Misalkan ada pertanyaan, Pak, kenapa diganti lagi undang-undang sedangkan undang-undang pertama itu sudah jelas ada hubungannya dengan Pancasila, dasar negara kita. Nah ini kenapa? Karena yang tadi. Kenapa diganti lagi? Ada tekanan? Berangkat. Nah disahkan oleh ini, disahkan pemerintah itu disahkan ada hasil KMB. KMB itu apa? Kompetensi meja bulan. Nah itu ya. Dilaksanakan di negara mana? KMB itu apa? Undang-undang dasar sementara itu oleh pemerintahan bersama DPR. Apa itu DPR? Sampai sekarang kenapa tidak diganti lagi? Karena undang-undang dasar 1945 dianggap masih relevan, hanya perlu diperbaiki. Saya akan membentuk kelompok, ya. Saya akan tunjuk. Nanti saya akan kasih LKPD-nya, dan nanti kerjakan selama beberapa menit. Nanti saya tunjukkan. Nanti kalian presentasikan. Silakan. Saya tunjuk aja ya. Langsung berkelompok. 1, 2, 3. Kelompok ini 1. Kalian tinggal menganalisis tentang perubahan-perubahan organisasi, ya, bagaimana. Nah itu menurut kalian seperti apa? Nanti kalian presentasikan jawaban-jawaban hasil dari analisis kalian. Boleh, silakan, bebas. Dan nanti dipresentasikan. Coba lihat hasil analisisnya. Udah belum? Udah beres? Beres. Nanti berkelompok silakan mempresentasikan hasil laporan analisis tentang periodisasi. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis periodisasi. Yang pertama, jelaskan periodisasi Undang-Undang Dasar Indonesia. Jawaban kita adalah periodisasi Undang-Undang Dasar Indonesia adalah pembagian sejarah berlakunya Undang-Undang Dasar dari masa ke masa, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 12 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Paling penting yang kamu pelajari dari materi ini. Hal paling penting yang kita pelajari adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia, tetapi juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Perubahan tersebut bertujuan agar Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis, menghargai hak asasi manusia, dan memiliki sistem
pemerintahan yang seimbang antara lembaga negara. Dari materi ini, kita juga memahami bahwa konstitusi sangat penting karena menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta keadilan dan ketertiban. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari kelompok 1. Coba kalian nilai ya, gimana presentasi kelompok 1. Silakan. Kelompok masing-masing punya penilaian sendiri. Silakan. Suaranya kurang besar. Nanti kelompok 1 presentasinya kalau dinilai berapa? 8 kan? Oke, untuk itu sebelum silakan. Tadi sudah dipresentasikan, berarti kalian sudah tahu ya tentang periodisasi. Kenapa undang-undang sering dirubah? Karena tekanan, ada tekanan. Kenapa, Bu? Periodisasi. Nah, tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa periodisasi itu adalah pembagian waktu, ya, pembagian waktu. Singkatnya pembagian waktu yang mana? Periode, berarti ada bagian-bagian, ada waktunya, ada jangka. Kesimpulannya Indonesia beberapa kali ganti undang-undang karena kondisi politik berubah, penjajahan, tekanan luar, krisis dan perkembangan zaman. Nah, urutannya tadi ya, ada undang-undang 1945 sampai undang-undang apa? Nah, itu undang-undang 1945 adalah kemerdekaan, undang-undang RIS adalah hasil konferensi meja bundar. Terus undang-undang dasar sementara yaitu undang-undang dasar sementara menunggu ketetapan undang-undang yang baru atau yang dibutuhkan, serta kembali lagi undang-undang 1945 tujuannya untuk menstabilkan negara. Itu kalau dalam sejarah ada yang namanya dekret presiden 5 Juli. Apa itu nanti kalian bisa pelajari. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Buat teman-teman di sini sudah mengikuti pembelajaran saya. Oke, tepuk tangan buat kalian. Nah, sekarang saya akan bertanya, perhatikan baik-baik. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang periodisasi undang-undang di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Ibu pendidik. Saya belajar bahwa undang-undang dasar di Indonesia mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Mulai dari Undang-Undang 1945, Konstitusi RI, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sampai kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian diamandemenkan agar lebih baik. Oke, tepuk tangan. Sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekali lagi. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa undang-undang selalu dirubah. Ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang menyinggung kalian. Terima kasih. Kalian sehat-sehat. Semangat belajarnya. Semangat tidak? Sebelum pulang silakan berdoa dulu. Pimpin sama buat kelas. Silakan. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berada mati masing-masing dimulai. Doa selesai. Sekal salam. Assalamualaikum.